Latar belakang dalam dunia usaha, pengelolaan keuangan yang efektif merupakan salah satu faktor utama untuk mencapai tingkat profitabilitas yang optimal. Salah satu aspek krusial yang mendapat perhatian adalah manajemen piutang dan persediaan. Perputaran piutang dan persediaan yang ideal dapat mendukung efisien operasional, mengurangi risiko. Oleh sebab itu, analis terhadap piutang dan persediaan menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal ini didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa perputaran piutang dan persediaan secara signifikan mempengaruhi performa keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengertian penjualan. Menurut Kotler pada tahun 2012, penjualan adalah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, menciptakan dan menawarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Lalu pada tahun 2010, menurut Shimomura menyatakan bahwa penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan yang merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian dari piutang. Piutang merupakan salah satu aset dari bentuk aset lancar yang dimiliki suatu entitas. Secara umum, piutang dapat diartikan sebagai kewajiban membayar oleh pihak ketiga sebagai pihak yang memiliki hutang kepada pihak pemberi hutang. Lalu pada tahun 2010, menurut Iwan Setiawan, segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Persediaan merupakan aktiva tetap yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan, aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Definisi operasional. Yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang menunjukkan rata-rata berapa sering piutang berubah, yaitu diterima dan ditagih sepanjang tahun. Rumus dari perputaran piutang adalah pendapatan dibagi piutang. Yang kedua ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan adalah rasio harga pokok penjualan terhadap persediaan rata-rata yang menunjukkan seberapa cepat persediaan tersebut dapat dijual. Rumus dari perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu atau beberapa periode yang diukur dengan return on investment atau ROI. Rumus dari ROI sendiri adalah laba sesudah bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Perhitungan perputaran piutang PT Lalu Lontar ada return Mandiri. on equity Rumus atau perputaran ROE piutang adalah dengan rumus penjualan dibagi laba sesudah bunga piutang. dan pajak Pada tahun dibagi total 2010 ekuitas dikali didapatkan 100%. 111.963.589.788 rupiah dibagi 6.258.475.695 rupiah ditambah 342.747.880 rupiah. Hasilnya adalah 16,3 kali. Pada tahun 2011, 99.809.500.054 rupiah dibagi dengan 8.053.740.374 rupiah ditambah 580.152.730 rupiah. Maka hasilnya adalah 11,6 kali. Pada tahun 2012, 124.142.468.766 rupiah dibagi 9 miliar. Pada tahun 2012, 124.142.468.766 rupiah dibagi 9.046.273.883 rupiah ditambah 57.850.000 yang hasilnya 13,6 kali. Pada tahun 2013, 133.283.425.271 rupiah dibagi 12.556.841.898 rupiah ditambah 92.378.500 rupiah yang hasilnya 10,8 kali. Pada tahun 2014, 130.156.127.527 rupiah dibagi
8.543.456.661 ditambah 86.889.000, hasilnya adalah 15 kali. Menurut Munawir, penurunan rasio perputaran piutang dapat disebabkan oleh faktor turunnya pendapatan dan piutang. Turunnya piutang diikuti turunnya pendapatan dalam jumlah lebih besar. Naiknya pendapatan diikuti juga naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap dan naiknya piutang, sedangkan penjualan tidak berubah. Maka didapatkan data perputaran piutang pada PT Alam Terang Mandiri yaitu tahun 2010 dengan pendapatan Rp11.589.788. Untuk piutangnya sebesar Rp6.601.223.575 dan perputaran piutangnya sebesar 16,3 kali. Pada tahun 2011, pendapatannya ialah Rp99.809.500.054 dan piutangnya Rp588.470.374 dan perputaran piutangnya sebesar 11,6 kali. Pada tahun 2012, pendapatannya sebesar Rp124.168.466.766 dan piutangnya Rp66.896.273.883. Perputaran piutangnya adalah sebanyak 13,6 kali. Pada tahun 2013, pendapatannya Rp133.283.425.271, sedangkan untuk piutangnya Rp104.931.341.898 dan perputaran piutangnya 10,8 kali. Pada tahun 2014, pendapatannya ialah Rp130.156.127.527, sedangkan untuk piutang sebesar Rp94.436.661 dan perputaran piutangnya 15 kali. Data perputaran persediaan PT Alam Terang Mandiri tahun 2010 sebesar Rp110.827.627.385. Persediaannya sebesar Rp3.214.895.857. Perputaran persediaannya sebesar 34 kali. Tahun 2011 sebesar Rp97.345.453.820. Persediaannya Rp2.760.492.951. Perputaran persediaan sebesar 35 kali. Tahun 2011 harga pokok produksi tahun 2012 harga pokok produksi sebesar Rp120.883.019.286. Persediaannya sebesar Rp1.078.023.940. Perputaran persediaan sebesar 112 kali. Tahun 2013, harga pokok produksinya adalah Rp131.578.929.120. Persediaannya Rp878.023.940. Perputaran persediaan sebesar 149 kali. Tahun 2014, harga pokok produksi sebesar Rp125.865.570.582. Persediaannya Rp3.589.083.589. Perputaran persediaannya adalah 35 kali. Di sini ada perhitungan rasio keuangan Return on Investment atau disingkat ROI. ROI sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2010, laba bersihnya di sini 295.717.949 dan total asetnya 14.974.841.504 dan persentasenya adalah 1,97%. Pada tahun 2011, 890.171.991
dan total asetnya 14.560.727.500. Persentasenya 6,11%. Pada tahun 2012 di sini ada 1.218.350.932 dan total asetnya 16.069.273.414, persentasinya 7,58%. Dan di tahun 2013 di sini ada 2.943.995.284 dan total asetnya 16.093.676.872 dengan persentase 17,96%. Lalu ada di 2014 yaitu 1.101.620.995, total asetnya 15.806.027.540 dengan persentase 6,97%. Selanjutnya perhitungan rasio keuangan dari Return on Equity atau disingkat ROI. ROI di sini rumusnya sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2010, laba bersihnya yaitu 295.71794 juta dengan modal 6.578.621.722 dengan persentase 4,5%. Di tahun 2011, laba bersihnya 891.171.991 dengan modal 7.468.793.713 dengan persentase 11,9%. Dan pada tahun 2012, laba bersihnya 1.218.350.932 dan dengan modal 5.687.144.645 dengan persentase 21,4%. Dan di tahun 2013 laba bersihnya 2.943.995.284 dengan modal 8.631.139.929 dengan persentase 34,1%. Dan terakhir di tahun 2014 laba bersih di sini adalah 1.101.620.995 dengan modal 9.732.760.294 dan dengan persentase 11,3%. Selanjutnya, di sini ada data perputaran piutang dan perputaran persediaan dan profitabilitas perusahaan. Pada tahun 2010, perputaran piutangnya di angka 16,3 kali. Perputaran persediaannya di angka 3,4 kali. Nah, di sini ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ROE-nya 4,5%, sedangkan ROI-nya 1,97%. Pada tahun 2011, perputaran piutangnya 11,6 kali, perputaran persediaannya 35 kali, dan ROE-nya 11,9%, ROI-nya 6,11%. Pada tahun 2012, perputaran piutangnya 13,6 kali, perputaran persediaannya 112 kali, ROE-nya 21,4%, sedangkan ROI-nya 7,58%. Pada tahun 2013, perputarannya 10,8 kali, persediaannya 149 kali, ROE-nya 34,1%, sedangkan ROI-nya 17,96%. Pada tahun 2014, perputaran piutangnya sebanyak 15 kali, perputaran persediaannya sebanyak 35 kali, ROE-nya sebesar 11,3%, ROI-nya 6,97%. Nah, berdasarkan analisis kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas yang mencakup perputaran piutang, perputaran persediaan, ROI dan ROE, maka dapat disusun tabel yang menggambarkan rasio keuangan perusahaan berdasarkan perhitungan rasio-rasio tersebut. Selanjutnya, perputaran piutang dan perputaran persediaan dalam meningkatkan profitabilitas PT Alam Terang Mandiri. Perputaran piutang yang dimiliki oleh PT Terang Mandiri cenderung mengalami peningkatan, sementara
tingkat profitabilitas yang diukur dengan return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE mengalami penurunan. Perputaran persediaan PT Alam Terang Mandiri mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan tingkat profitabilitas yang diukur melalui ROI dan ROE. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulatsih pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa tingkat perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, faktor penyebab penurunan perputaran piutang, perputaran persediaan, dan profitabilitas PT Alam Terang Mandiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan perputaran piutang PT Alam Terang Mandiri antara lain penurunan jumlah penjualan dan peningkatan jumlah piutang perusahaan. Peningkatan jumlah piutang berarti bertambahnya dana yang tertanam dalam piutang yang tidak dapat segera digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan perusahaan, sehingga berdampak negatif bagi perusahaan. Kesimpulannya, perputaran piutang yang dimiliki PT Alam Terang Mandiri cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROI dan ROE pada perusahaan mengalami penurunan. Sedangkan untuk perputaran persediaan yang dimiliki PT Alam Terang Mandiri cenderung mengalami penurunan yang diikuti dengan tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROI dan ROE. Pada perusahaan juga mengalami penurunan. Perputaran piutang pada tahun 2010 sampai tahun 2014 pada PT Terang Mandiri cenderung mengalami penurunan, dikarenakan meningkatnya jumlah piutang perusahaan yang disebabkan banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih. Hal ini juga akan berakibat pada penurunan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, saran perusahaan diharapkan untuk memperhatikan tingkat penjualan, karena semakin tinggi tingkat penjualan yang diperoleh, maka akan meningkatkan keuntungan perusahaan, dan perusahaan juga diharapkan dapat mempertahankan jumlah kas secara efisien agar menghasilkan tingkat perputaran kas yang tinggi.